pembahasan firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus pasal pertama ayat 25 sampai ayatnya yang ke-31. Kita bacakan dulu secara keseluruhan, baru nanti kita jelaskan satu persatu. Ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, kita lihat penjelasan dari firman Tuhan ini. Sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan menyatakan hikmatnya bagi orang-orang yang dipandang di dunia ini adalah orang-orang bodoh. Tuhan membuka pengertian ataupun hati orang-orang yang dipandang bodoh di dunia ini atau lemah di dunia ini untuk bisa mengerti dan percaya kepada Injil yang diberitakan. Hikmat yang diberikan kepada kita yaitu hikmat untuk bisa mengerti apa itu Injil dan kita bisa percaya kepadanya. Sebab kalau kita mau melihat ya sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, Tuhan ada mengatakan bahwa di dalam pandangan orang-orang dunia ataupun ya orang-orang yang dikatakan pintar, berhikmat di dunia, bagi mereka salib itu adalah sesuatu yang bodoh. Ya, pemberitaan Injil itu adalah sesuatu yang bodoh. Kenapa? Karena mereka hanya berpikir secara manusia, secara logika, mengandalkan kepintaran mereka. Mereka mengatakan, bagaimana kita bisa percaya kepada salib Kristus? Bagaimana kita percaya kepada Injil Kristus? Masa kita mau mengikuti seseorang yang disalibkan, yang dianggap lemah, yang dihina, dipukul, bahkan disalibkan, mati di atas kayu salib. Nah, jadi secara akal mereka menilai ya pemberitaan salib Kristus itu atau Injil Kristus itu, mereka pikir itu adalah sesuatu yang bodoh. Makanya mereka tolak. Nah, kalau kita melihat juga ya sampai sekarang banyak orang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang tidak mau ya menerima salib Kristus karena mereka pikir itu adalah sesuatu yang bodoh. Bahkan mereka berani menghina, ya mereka mengatakan, masa saya mau percaya kepada seseorang yang disalibkan, yang dihukum mati, yang lemah, tidak berdaya? Banyak sekali yang memberikan alasan seperti demikian. Kalau kita memberitakan ya Injil kepada mereka, bahkan mereka dengan nada menyindir ya, menghina ya salib Kristus. Nah, tetapi Tuhan membuka ya hikmat ini, kebenaran ini kepada orang-orang yang dipandang bodoh, yang dianggap lemah, supaya mereka bisa mengerti
dan bisa percaya bahwa salib Kristus, Injil adalah sesuatu yang sangat penting dan bahkan paling berharga dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena melalui salib Kristuslah kita bisa mendapatkan keselamatan. Kita bisa mendapatkan pengampunan dosa. Nah, Tuhan menolong kita untuk bisa kita mengerti akan hal ini. Tuhan membuka pandangan kita supaya kita bisa mengetahui dan percaya bahwa Injil Kristus itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi di sini Tuhan mau mengatakan bahwa Dia ingin mempermalukan orang-orang yang dianggap berhikmat, orang-orang yang menganggap dirinya pintar di dunia ini, tapi mereka tidak bisa mengerti tentang hikmat yang sesungguhnya, yang sangat penting, yang sangat berharga, yaitu mengenai salib Kristus, mengenai Injil Kristus. Ya, kalau kita mau melihat misalnya di kalangan orang Israel secara khususnya, banyak orang yang ahli Taurat. Kalau dikatakan ahli Taurat, artinya orang yang hebat mengerti kitab suci, khususnya Perjanjian Lama. Mereka bisa menghafal, mereka tahu di mana ayatnya, pasalnya, dan mereka tahu titik komanya. Mereka mengerti semua, mereka hafal semua. Makanya dikatakan ahli. Kalau dikatakan ahli, artinya orang yang sudah pintar di bagian bidangnya tersebut. Ya sudah hebat. Ya. Nah, tetapi kita mau melihat banyak ahli-ahli Taurat, justru mereka tidak mengerti tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus ini. Kenapa? Karena mereka begitu menyombongkan diri, memegahkan kepintaran mereka sendiri. Banyak orang-orang Farisi lagi, orang-orang yang belajar juga kitab suci, atau mungkin para imam. Mereka juga adalah orang-orang yang belajar firman Tuhan juga, melayani di rumah Tuhan. Mereka menganggap diri mereka hebat, pintar. Tapi pada kenyataannya, mereka sesungguhnya adalah yang bodoh di hadapan Tuhan Allah. Kenapa? Karena hikmat yang sesungguhnya, pengetahuan yang sangat diagungkan, yang sangat berharga sesungguhnya, yaitu mengenai salib Kristus, Injil Kristus, dan mereka tidak bisa mengerti akan hal itu. Nah, makanya di ayat yang ke-25 ini, di sini Tuhan mau menyatakan bahwa betapa bodohnya orang-orang dunia ini yang menganggap dirinya pintar, yang menganggap dirinya hebat, tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan mereka ini adalah orang-orang lemah, orang-orang yang bodoh. Nah, tetapi di satu sisi juga di pembahasan kali ini Tuhan mau menyatakan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang bisa menerima hikmat yang sesungguhnya ini, agar kita tidak menyombongkan diri, agar kita bisa mengetahui bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan, dan kita mau bersyukur atas pemberian Tuhan ini. Coba kita lihat apa ayatnya yang ke-25 dikatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, sesuatu yang berasal dari Allah dalam pandangan manusia itu adalah sesuatu yang bodoh, dikatakan justru lebih besar hikmatnya daripada manusia yang menganggap dirinya pintar ataupun paling berhikmat di dunia ini. Jadi manusia menilai bahwa hal ini adalah sesuatu yang bodoh, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak punya nilai. Nah, tetapi sesungguhnya dikatakan ini lebih besar hikmatnya daripada manusia yang menganggap dirinya ataupun yang dalam dunia ini ukurannya paling pintar, paling berhikmat. Dikatakan lagi di sini yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sesuatu yang dianggap manusia adalah lemah. Ya, misalnya kita mau melihat cerita Tuhan Yesus bagaimana dia dipukul,
dia ditangkap, dia dipukul, dia dihina, dia diejek, dia menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Orang-orang secara manusia, orang-orang pintar di dunia ini, mereka menganggap, oh kok begitu lemahnya ya Tuhan Yesus ya, oh kok begitu tidak berdayanya ya Tuhan Yesus. Masih ingat ada yang mengatakan, coba kita lihat, kalau memang dia benar-benar utusan Tuhan, harusnya dia bisa ya melepaskan diri ya dari salib tersebut. Masih ingat juga yang sebelah ya yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus? Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, jikalau engkau benar-benar ya yang diutus oleh Tuhan Allah, lepaskan dulu dirimu, selamatkan dirimu. Jadi dia memandang bahwa Tuhan Yesus itu begitu lemah. Ya. Jadi sesuatu yang dianggap lemah dari Allah, ya, menurut pandangan manusia, tetapi sebenarnya dikatakan lebih kuat daripada manusia. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri dengan memegahkan hikmat kita, pengetahuan kita, dan merasa kita paling hebat, paling pintar. Kadang-kadang orang-orang di luar sana, terutama para filsafat, yang begitu mengandalkan logika mereka. Akhirnya apa? Mereka tidak mengerti kebenaran dan ujungnya mereka akan binasa. Ayat yang ke-26 dikatakan, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Nah sekarang ya Rasul Paulus dia bercerita tentang keadaan jemaat ketika mereka ya sebelumnya bukan orang percaya lalu dipanggil menjadi orang percaya. Dikatakan lihat keadaan kamu. Lihat ya kondisi kamu sebelumnya. Waktu kamu dipanggil maksud di sini adalah diselamatkan ya, untuk menjadi murid Kristus, untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal. Dikatakan menurut ukuran manusia, karena dunia ini selalu memakai ukuran manusia. Ya, dikatakan tidak banyak orang yang bijak. Nah, lihat, secara manusia, jemaat-jemaat Korintus ini, ya, kebanyakan dikatakan mereka ini bukanlah orang-orang yang bijak, orang-orang ahli Taurat ataupun para filsafat, bukan. Dikatakan tidak banyak loh, tidak banyak orang yang bijak. Ada orang bijak memang. Ya, ayat ini mengatakan ada orang-orang yang bijak secara ukuran manusia, artinya dalam pandangan dunia, orang-orang pintar. Tetapi dikatakan tidak banyak. Itu berarti lebih banyak orang-orang yang dianggap oleh manusia dalam ukuran dunia ini tidak bijak. Kalau dikatakan lagi, tidak banyak orang yang berpengaruh. Orang-orang yang memiliki pengaruh, yang mungkin punya jabatan, ya kan, punya posisi, sehingga dikatakan berpengaruh. Kan orang yang berpengaruh itu adalah orang-orang yang punya jabatan, punya posisi, punya uang. Ya, kira-kira begitu. Ya, tetapi di sini dikatakan tidak banyak. Sedikit saja orang-orang yang memiliki ya keadaan seperti demikian. Kebanyakan orang mungkin ya dari keluarga sederhana, dari posisi yang biasa saja. Ya. Dikatakan lagi tidak banyak orang yang terpandang, ya orang-orang yang dihormati, ya sama, ya orang-orang yang dianggap hebat, ya di dalam masyarakat, ya dikatakan tidak banyak, hanya sedikit. Nah, kalau kita mau melihat juga seperti para rasul ya, waktu mereka dipanggil menjadi murid Kristus ya, masih ingat tidak? Siapa mereka ini? Apakah mereka ini berasal dari posisi jabatan yang penting di negara? Tidak loh. Kita mau melihat ya. Mereka ini kebanyakan nelayan loh. Nelayan. Ya. Orang-orang nelayan. Lalu pemungut cukai lagi yang dianggap berdosa ya di masyarakat karena dia ya memakan bunga yang begitu besar ataupun menekan orang-orang miskin. Ya. Jadi mereka ini bukanlah orang-orang yang hebat juga, tapi dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi murid-muridnya. Nah, demikian juga terhadap jemaat Korintus ini. Jadi dia mengatakan, lihat saja. Dan untuk membuktikan bahwa Tuhan yang menyatakan hikmatnya ini kepada orang-orang yang dianggap bodoh di dunia ini. Tuhan memilih orang-orang yang dianggap lemah di dunia ini. Ya,
Sebaliknya Tuhan menolak orang-orang yang menyombongkan dirinya di dunia ini, yang menganggap dia paling pintar, paling hebat. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat ayat 27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Orang-orang yang dianggap bodoh di dunia ini. Ya, orang-orang yang tidak dianggap tidak berpengetahuan, tidak sepintar mereka, tidak sehebat mereka, dikatakan dipilih oleh Allah. Ingat, kata dipilih itu sangat penting. Artinya apa? Tuhan yang menentukan ya untuk kita bisa ya mengerti tentang Injil dan percaya kepada Injil. Artinya Tuhan menganugerahkan ya keselamatan kepada kita. Bukan karena kita hebat, kuat, pintar, kita bisa memilih ya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan. Tetapi jelas di sini semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Oke, Tuhan yang memilih kita untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Ya, untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap yang menyombongkan diri dengan hikmatnya, dengan kepintarannya. Kita melihat orang-orang ahli-ahli Taurat misalnya di dalam Alkitab, ya khususnya di zaman Tuhan Yesus. Ya, lalu kita mau melihat lagi misalnya para imam orang Farisi. Ya, mereka kan di dalam masyarakat kan orang dianggap orang yang terpandang, terhormat, punya hikmat, punya orang-orang punya apa bijaksana, ya kan? Nah, tetapi lihat justru orang-orang yang masyarakat biasa, bahkan seperti kita melihat ya, seperti Zakeus, lalu perempuan yang apa itu namanya, yang berzina, ya, pelacur, ya, orang-orang dianggap lemah, orang-orang yang dianggap tidak bernilai, tak berarti. Justru itulah Tuhan berbelas kasihan untuk menyelamatkan mereka. Dan untuk mempermalukan orang-orang yang menyombongkan diri dengan hikmatnya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya ya bodoh. Katanya berhikmat tapi sebenarnya bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengerti kebenaran ini dan tidak bisa selamat ya. Karena begitu menyombongkan hikmat mereka. Mereka belajar firman Tuhan, kitab suci, mereka pintar sekali. Tapi justru kebenaran itu mereka tidak menerimanya. Kenapa? Karena mereka begitu menyombongkan diri. Dikatakan, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Orang-orang yang tidak punya posisi, orang-orang yang tidak berpengaruh justru ya diselamatkan oleh Tuhan. Dan dikatakan untuk mempermalukan yang merasa dirinya ya hebat ataupun punya posisi. Ya, ini semuanya nanti akan lebih nampak ketika kita nanti meninggalkan dunia ini. Kita akan melihat ya bagaimana kita orang-orang yang biasa-biasa saja diselamatkan dan masuk surga. Justru orang-orang yang dianggap hebat, pintar, punya posisi, justru mereka ya tidak diselamatkan. Kenapa? Karena mereka menyombongkan diri. Ya, mereka menolak ya karena mereka bersandar pada kekuatan, pada logika mereka sendiri. Nah, ayat 28 dikatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ya, sama ya prinsipnya bahwa sesuatu yang dianggap tidak terpandang, sesuatu yang hina bagi dunia ini, sesuatu yang tidak berarti di dunia ini, justru Tuhan pilih. Ya, Tuhan berkenan untuk menyelamatkan. Ya, supaya apa? Untuk mempermalukan orang-orang yang menyombongkan diri. Bahkan di sini dikatakan untuk meniadakan apa yang berarti, yang dianggap berarti, ya orang-orang yang di dunia ini dianggap berarti, tapi ditiadakan pada akhirnya. Ya, nah ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah ini sangat penting. Tujuannya semuanya ini adalah Tuhan menolak orang-orang yang menganggap dirinya paling berhikmat. Sekali lagi bukan semua ya, ada juga orang-orang yang berhikmat di dunia ini Tuhan pilih. Makanya dikatakan tadi tidak banyak ya, tapi di sini Tuhan ingin mempermalukan hikmat dunia. Dikatakan
Tuhan menolak orang-orang yang menganggap dirinya paling berhikmat di dunia ini. Supaya apa? Supaya mereka tidak menyombongkan diri. Ya, supaya mereka malu. Nah, tetapi sebaliknya Tuhan memilih kita yang dianggap biasa-biasa saja, yang seharusnya kita tidak layak, ya, supaya kita juga tidak menyombongkan diri, supaya kita sadar, oh saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, tapi Tuhan yang memilih kita. Ya, dikatakan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, baik orang-orang yang tidak percaya tadi maupun orang-orang yang percaya tadi. Ya, supaya sama-sama tak ada satupun yang bisa yang menyombongkan diri. Bagi orang-orang yang menyombongkan diri di dunia ini, Tuhan rendahkan mereka supaya mereka tidak sombong. Bagi orang-orang yang dianggap biasa, Tuhan selamatkan supaya juga mereka bisa tidak sombong, menyadari bahwa itu semuanya anugerah Tuhan. Oke? Nah, sekarang ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Ini penting sekali bahwa aktor utamanya yang membuat kita bisa berada di dalam Kristus Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, sekali lagi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita mau sendiri, karena kita ini dipenuhi dosa, ya tidak dapat bisa datang kepada Tuhan. Nah, tetapi di sini dikatakan karena Dia, ya Bapa menentukan kita, memilih kita untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita dikatakan berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ya. Sehingga dengan anugerah Tuhan Allah, ya, bisa memandang bahwa Kristus Yesus ini adalah hikmat bagi kita. Maksudnya apa? Sesuatu pengetahuan yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang sangat berharga. Ya. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa mengerti bahwa keselamatan itu, pengharapan itu ada. Lalu Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya, Ia membenarkan kita, ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Ya. Kita sebelumnya adalah musuh Tuhan, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menggantikan kita untuk dihukum. Jadi kita dibebaskan, dianggap orang benar. Karena Tuhan Yesus telah menggantikan kita, menjadi korban penebus bagi kita. Dikatakan dan menguduskan kita. Ya, Dia memilih kita. Ya, Dia mengkhususkan kita. Ya, untuk menjadi anak-anaknya, menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam surga. Dan menebus kita. Ya, menebus kita dari dosa dan penghukumannya, supaya kita tidak usah dihukum, tidak hidup di dalam dosa. Ayat 31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi akhir kata, ya, akhir kalimat dari firman Tuhan ini, di sini Rasul Paulus mengatakan, ya, kalau kita mau bermegah, bersukacita, marilah kita bersukacita di dalam Tuhan atas segala yang Tuhan berikan kepada kita, ya, terutama ya dalam hal keselamatan. Kalau kita mengerti bahwa semuanya ini bukan karena kita, tapi Tuhan pilih kita, Tuhan anugerahkan kepada kita, maka dikatakan marilah kita bersukacita. Tetapi bersukacita, bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan bersukacita karena kehebatan kita, tetapi karena ya anugerah Tuhan, kita memuji Tuhan. Nah, jadi apakah kita selalu datang bermegah, memuji Tuhan di dalam doa, di dalam puji-pujian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ada selalu datang kepada Tuhan Yesus dan bersyukur untuk keselamatan atas segala kebaikan Tuhan. Ya, jadi ingat hal itu. Mari kita selalu datang untuk bersyukur bahwa kita ini selayaknya tidak bisa ya mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Tapi Tuhan Yesus memilih kita supaya kita bisa diselamatkan. Oke, jadi mari kita selalu bermegah, bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu saja firman Tuhan ya yang bisa kita renungkan, yang mengajarkan bahwa Tuhan mempermalukan orang-orang yang menyombongkan diri dengan hikmat-Nya, dan sebaliknya Tuhan menganugerahkan ya keselamatan bagi kita
Ya, lalu kita tidak boleh menyombongkan diri, ya, tapi sebaliknya mari kita selalu bersyukur dan memuji Tuhan Allah kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.